ya. Mungkin yang pertama kita kira-kira tanya jawab di jam berapa ini Pak Rivaldi ya? Kalau Kalau kita break gitu kan? iya, boleh 1 jam satu atau jam, setengah jam? boleh 1 jam dok? 1 jam ya. Ya, Kemudian ya kita harapkan kepada para peserta ya untuk mute suaranya sampai nanti Pak Rivaldi ini ya mempersilahkan untuk bertanya secara langsung ataupun raise hand ya ataupun melalui apa namanya kolom chat. Jadi kita harapkan ya webinar kali bisa berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang semoga berbahagia di malam ini ya. Ya, judul kita hari ini adalah bekam dan puasa, bagaimana dokter mengambil keputusan, dan kita di PDBI ini merupakan perhimpunan keseminatan para dokter yang berminat ataupun punya atensi terhadap bekam ya, dan kalau tidak salah webinar kita kali ini di tahun 2026 ini adalah yang pertama kalinya ya Pak Rivaldi ya. iya betul dok. Nah, ini adalah inti poin pembahasan kita pada kesempatan malam ini ya. Yang pertama kita akan bahas bekam dari sisi medis, kemudian puasa dari sisi medis, kemudian bekam pada kondisi puasa dari sisi agama ataupun syariat, kemudian yang keempat bekam pada kondisi puasa dari sisi medis. Sebelumnya saya sebagai pemateri di malam ini ya mengucapkan selamat bergabung dan selamat hadir dan mengikuti webinar di malam ini. Ya, mungkin di sini ada guru-guru kita, ada Dr. Hani ya Badria, kemudian ada Dr. Andi Sulaiman atau mungkin Ketua PDBI ya Dr. Kodri Fauzi Tanjung, spesialis anestesi, dan semua senior-senior saya yang saya hormati. Kita awali pembahasan kita dari apa yang dituliskan oleh El Sayed ya tentang terapi bekam dalam pendekatan teori ya yang sesuai dengan medis ya, yang sesuai dengan apa yang dipahami di dunia medis atau secara modern. Yang pertama bahwasanya bekam itu adalah suatu tindakan yang dia terdiri dari yang pertama pengekopan, kemudian perlukaan, dan kemudian pengekopan kembali. Ya, kita lihat pada gambar ya di sini ketika kulit ya dia pada kondisi normal, ya ini kulit ya pada kondisi normal, di sini ada kapiler yang warna merah, ini kapiler. Kalau yang dari sebelah kiri ke kanan ini adalah ujung daripada kapiler atau disebut dengan arteriol atau arterial end of capillaries, dan di sini terjadi filtrasi ke ruang antar sel atau interstisial, dan ini mewakili sel. Sebenarnya di sini banyak ya, cuma ditulis 2 untuk memudahkan saja. Kemudian di bagian venul ataupun ujung daripada ya kemudian dilakukan pengekopan sekali lagi sehingga cairan-cairan yang tadinya ada di kulit yang sudah dikop ini bertambah keluar ya, atau darah terkumpul di sini dan cairan yang lainnya berkumpul di sini. Dan pada kondisi seperti ini ya filtrasi tetap meningkat ya, di sini juga filtrasi tetap meningkat. Dan akhirnya setelah selesai pembekaman, darah bekam dibersihkan, maka di sini terjadi yang namanya resolusi atau kembali
tekanan-tekanan di sini kembali berkurang dan filtrasi kembali normal, demikian pula absorpsi atau reabsorpsi di sini kembali normal dan diharapkan yang namanya CPS atau zat-zat yang bisa menimbulkan potensi gangguan kesehatan itu tidak lagi memasuki aliran darah kapiler tersebut. Inilah dia teori bekam yang disebutkan oleh El Sayed ya, El Sayed di tahun 2013. Nah, bekam sendiri kalau kita bicara secara bahasa, ketika kita sebutkan bekam, maka bekam ini kan ada bekam basah, ada bekam kering. Namun ketika kita memperhatikan teman kita dibekam, dalam bayangan kita tentu saja ya secara budaya ini bekam ini memang bekam keluar darah gitu atau bekam basah atau wet cupping. Nah, demikian juga secara bahasa Arab hijamah atau cupping atau bekam itu sendiri ini juga mencakup bekam basah dan bekam kering secara lughawi, secara bahasa, secara harfiah dalam pengobatan Arab. Namun menurut budaya Arab, hijamah itu sendiri adalah bekam yang keluar darah, gitu. Sehingga nanti ada istilah bekam kering atau hijamah Jaffa dan hijamah Rotbiyah, ya. Inilah dia definisi daripada bekam, ya, atau al-hijamah. Dan bekam itu sendiri, ya, ketika seseorang misalnya dia lemas, kemudian disuruh bekam, kemudian yang ada di benaknya bekam itu keluar darahnya itu banyak sekali gitu, atau titiknya banyak gitu, padahal tidak seperti itu, tidak mesti seperti itu ya. Yang namanya bekam itu bisa saja dia titiknya sedikit, kopnya kecil, itu juga disebut dengan bekam. Ya, misalnya ibu-ibu lagi muntah-muntah gitu kan karena trimester awal dari kehamilan misalnya contohnya gitu. Kemudian dibekam di tangannya misalnya contohnya gitu ya. Tentu saja terkadang orang ketika dengar, waduh ini kok dibekam ini gitu. Kok berani ibu dibekam? Padahal area bekamnya adalah area yang aman dan titiknya adalah titik yang kecil dan sedikit. Nah tentunya kita ketika memperhatikan kata bekam atau cupping ataupun wet cupping ataupun hijamah, maka tidak mesti yang muncul dalam benak kita adalah bekam yang demikian apa namanya ya, darahnya banyak dan perlukaannya itu dengan pisau. Tidak mesti yang seperti itu. Namun ada teknik-teknik, apalagi ditambah dengan di zaman sekarang ini ada namanya lancet ya, ada pen bekam yang menjadikan bekam itu bisa jadi lebih ringan lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Bidah ya atau Abdullah Muhammad Nasir Al-Bidah, memang dalam tulisannya Al-Bedah, tapi kita bacanya Al-Bidah karena ini dari bahasa Arab. Di tahun 2019 beliau ya mengemukakan atau menuliskan beberapa teori tentang bekam yang nanti ini menjadi dasar efek bekam yang terjadi di dalam tubuh kita. Yang pertama ada pain gate theory atau pintu gerbang nyeri. Ya, ada teori reflex zone atau ya ini mirip-mirip refleksi lah gitu ya. Ada diffuse noxious inhibitory control. Nah, ini keluarnya atau kita katakan rangsang nyeri yang menyebabkan hilangnya rasa nyeri. Nanti ini efeknya adalah berkurangnya rasa nyeri ya di tubuh. Kemudian ada bahwasanya bekam itu bisa mengaktifasi sistem imun ya. Sistem imun teori ini menyebabkan imunomodulasi. Ya, kemudian ada blood detoxification theory. Ini nanti dampaknya adalah penormalan dari ya zat-zat yang ada dalam darah. Kemudian ada teori nitric oxide yang nanti dampaknya adalah antiinflamasi atau berkurangnya peradangan dan meningkatnya aliran darah. Inilah beberapa teori yang dikemukakan oleh Al-Bidah ya di dalam tulisan-tulisan beliau. Nah, ini dia penjelasannya ya, ada namanya DNIC ya, yang intinya nyeri bisa menghambat nyeri. Nyeri yang ditimbulkan oleh bekam bisa menghambat nyeri. Ini misalnya kalau kita lagi sakit kepala, kita bisa menekan jari jari telunjuk gitu ya. Jari telunjuk kita tekan contohnya. Ini akan
menimbulkan nyeri sehingga rasa nyeri di kepala itu bisa berkurang. Gitu. Kalau reflex zone teori ini mirip dengan teori-teori refleksi, misalnya kalau di bagian tangan ya, di bagian tangan, di sini bagian kepala, di sini hidung, ya di sini mulut, maka di daerah itu mungkin di bagian-bagian tubuh ada dia yang teori-teori yang dia merupakan refleks-refleks tertentu ya di tubuh kita. Ya, kemudian ada pain gate teori, bahwasanya nyeri itu bisa ada pintu yang bisa dibuka tutup, nggak gitulah ya. Nah, ini ada teori aktivasi sistem imun, blood detoxification, dan nitric oxide. Kira-kira seperti ini susunan yang lebih rapinya ya, tentang mekanisme kerja bekam. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahasan berikutnya adalah manfaat bekam menurut literatur. Masih dengan Abdullah Muhammad Nasir Al-Bidah, ya di tahun 2016 ya beliau mengevaluasi sebuah berbagai macam trial ataupun uji klinis ya, dan beliau menukilkan ya bahwasanya Khalil dan kawan-kawan di tahun 2013 mengevaluasi efek bekam terhadap parameter imunositogenetik tertentu ya, dan disimpulkan bahwasanya bekam itu tidak memberikan efek bermakna secara statistik terhadap sitogenetik maupun konsentrasi hemoglobin pada 1 minggu dan 1 bulan setelah intervensi. Namun jumlah sel darah putih ini meningkat ya secara signifikan setelah bekam pada kelompok intervensi. Ya, kemudian Niasari ya beliau sebutkan juga, Niasari dan kawan-kawan di tahun 2007 ya mengevaluasi efek bekam terhadap kadar kolesterol dalam darah. Ya, dan dia mendapati bahwasanya bekam tidak berpengaruh terhadap trigliserida, kolesterol total, dan HDL, tetapi memberikan efek signifikan terhadap LDL pada minggu ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, kalau kita lihat sendiri dari apa yang diteliti oleh Niasari ya bisa saja tidak berkurangnya kolesterol total ini dikarenakan titiknya itu cuma 2 ya, di antara 2 belikat. Ya, titiknya cuma 2, mungkin darahnya kita tidak tahu apakah sedikit ataukah banyak dibandingkan mungkin orang lain yang meneliti terjadinya penurunan kolesterol. Kemudian efek bekam terhadap nyeri punggung bawah non-spesifik yang disebutkan oleh Al-Bidah, ya beliau menukilkan bahwa Farhadi dan kawan-kawan di tahun 2009 ya meneliti bekam untuk menentukan efektivitas bekam dibandingkan dengan perawatan biasa pada pasien yang mengalami nyeri punggung bawah non-spesifik ya, yang kesimpulannya bahwasanya bekam itu menghasilkan penurunan bermakna secara statistik pada jumlah obat yang dikonsumsi, tingkat nyeri, dan skor disabilitas pada evaluasi 3 bulan. Ya, kemudian Kim dan kawan-kawan di tahun 2011 mengevaluasi efektivitas keamanan bekam terhadap 32 pasien dengan kondisi tersebut. Mereka melaporkan bahwasanya dibandingkan dengan usual care perawatan biasa, kombinasi bekam dan usual care perawatan biasa tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan ya, namun ya terdapat penurunan yang signifikan pada present pain intensity ya, intensitas nyeri yang dialami. Kemudian Al-Bidah sendiri ya beliau menggunakan protokolnya Kim dan kawan-kawan, beliau mendapati ya, dan beliau itu beliau kembangkan ya, beliau tambahkan obat acetaminophen ya, dan ditemukan perbaikan yang bermakna dan perbaikan yang signifikan ini bertahan sampai 2 minggu setelah intervensi. Kemudian untuk nyeri leher sendiri ya, Kim dan kawan-kawan di tahun 2012 mengevaluasi efektivitas bekam pada 40 pasien dengan nyeri leher dan mendapati bahwasanya bekam selama 2 minggu yang diberikan sebagai tambahan terhadap pelatihan peregangan secara signifikan bisa menurunkan intensitas nyeri pada minggu
ke-3 dan minggu ke-7 dibandingkan penggunaan bantalan pemanas. Kemudian Lauce dan kawan-kawan tahun 2012 mengevaluasi efek bekam pada 50 pasien dengan nyeri leher dan didapati dan dilaporkan bahwasanya dibandingkan dengan kelompok daftar tunggu, ya satu sesi bekam basah secara signifikan bisa menurunkan intensitas nyeri, meningkatkan ambang nyeri tekan, dan memperbaiki kualitas hidup. Namun tidak terdapat perbedaan yang bermakna antar kelompok dalam hal disabilitas, ambang deteksi mekanik, dan ambang deteksi getaran. Kemudian carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome atau sindroma terowongan karpal atau saluran karpal ini di tangan ya biasanya gangguannya ya sehingga tangannya kebas-kebas. Nah, ini diteliti oleh Mikkelsen dan kawan-kawan di tahun 2011 mengenai efektivitas bekam pada 52 pasien dengan sindroma terowongan karpal. Mereka melaporkan bahwa dibandingkan dengan penggunaan bantal pemanas, satu sesi bekam secara signifikan bisa menurunkan tingkat keparahan gejala pada hari ke-7. Ini menunjukkan bahwasanya bekam ini banyak sekali penelitian-penelitiannya, ya. Namun memang perlu penelitian-penelitian lanjutan, ya, dan sehingga kita bisa mengetahui ya lebih dalam lagi tentang manfaat bekam. Mengenai brachialgia ini nyeri pada lengan atas ya. Lutke dan kawan-kawan tahun 2006 meneliti efektivitas bekam pada 20 pasien dengan brachialgia dan dilaporkan bahwa dibandingkan dengan perawatan biasa, ya satu sesi bekam yang diberikan terhadap tambahan terhadap usual care secara signifikan bisa menurunkan intensitas nyeri pada hari ke-1 hingga hari ke-7 setelah intervensi. Untuk migrain gimana? Untuk migrain dibandingkan dengan pengobatan konvensional saja, bekam tidak memberikan efek terhadap tingkat keparahan sakit kepala. Ya, artinya tidak semakin parah sakitnya. Gitu. Dan frekuensi serangan per minggu maupun durasi serangan selama 5 kali kunjungan. Kemudian bekam pada kondisi klinis, kalau tadi pada kondisi klinis ya, ada sindroma Behcet. Sindroma Behcet ini adalah vaskulitis yang terjadi secara sistemik sehingga menyebabkan ulkus pada mukosa. Ya, Eras dan kawan-kawan tahun 2013 ya meneliti bekam untuk menentukan efektivitas bekam terhadap terapi tambahan atau adjuvant treatment pada 24 pasien dengan ulkus oral. Ini Behcet ini diambil dari nama orang orang Turki. Dan mereka melaporkan bahwasanya dibandingkan dengan perawatan biasa, satu sesi bekam yang diberikan sebagai tambahan terhadap usual care secara signifikan bisa menurunkan jumlah episode per bulan, jumlah ulkus per episode serta durasi setiap episode pada evaluasi 6 bulan. Kemudian Farahman tahun 2012 mengevaluasi bekam yang tujuannya untuk menentukan efek bekam terhadap profil lipid ya kadar kolesterol kita bilang ya dan karakteristik antropometrik pada 126 pasien dengan sindroma metabolik dan mereka melaporkan bahwasanya dibandingkan dengan pemberian saran diet selama 6 minggu, 2 tahap terapi bekam dengan interval 6 minggu yang dikombinasikan dengan saran diet tidak memberikan efek bermakna secara statistik ukuran antropometrik maupun parameter biokimia. Jadi beliau menyimpulkan tidak memberikan efek yang bermakna. Sementara Al-Ayedi ya mengevaluasi efek bekam pada 80 pasien hipertensi dan dilaporkan bahwasanya bekam yang diberikan sebagai tambahan terhadap pengobatan hipertensi konvensional ini lebih efektif dibandingkan dengan pengobatan konvensional biasa ya dalam menurunkan tekanan darah sistolik setelah 4 minggu. Kemudian bekam pada perokok dengan ya PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Ya, Hekmat Pou dan kawan-kawan di 2013 mengevaluasi efek bekam pada 110 perokok laki-laki ya dengan hasil positif pada uji fungsi paru dan PPOK dan dilaporkan bahwasanya dibandingkan dengan pengeluaran darah melalui vena ya atau vena seksi ini menyebabkan
bekam menyebabkan peningkatan saturasi oksigen. Artinya pada penderita PPOK jika dia dibekam, ya pada penelitian mereka ini terjadi peningkatan saturasi oksigen yang berkelanjutan pada kelompok intervensi. Nah, inilah dia beberapa RCT yang dievaluasi oleh Al-Bidah. Ya, ada 9 RCT menunjukkan bahwasanya bekam itu lebih unggul dibandingkan dengan intervensi kontrol. Ada 5 RCT yang tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna. Ya, ini dia ringkasannya. Kemudian Nik Rosmawati dan Nik Hussein, ini dari Malaysia ini ya, dari Malaysia di tahun 2020, ya beliau menuliskan sebuah sebuah tulisan ya yang berjudul The Effect of Weight Cupping Therapy, efek daripada bekam pada gula darah puasa, parameter fungsi ginjal dan fungsi endotel. Dan sebelumnya pasien dilakukan asesmen atau screening, kemudian dilakukan pembekaman, kemudian di asesmen di bulan pertama dan bulan ketiga. Setelah itu dilakukan pembekaman kembali dan di asesmen kembali di bulan keempat. Dan titik bekam yang dilakukan ada di vertex atau kita sebut sebagai umumurith, kemudian ada di scapula, ya atau mungkin kalau bahasa para pembekam ini disebut dengan bainal katifain, di antara dua belikat. Ada di sini di area lumbar, ya. Sebagian menamakan ini titiknya adalah titik apa ya? Titik apa di sini? Kok saya lupa ini nama titiknya ini ya. Ya, ada nama titiknya di sini. Apakah al-qiton atau apa di sini ya. Sementara di sini al-warik di sini. Cuma ini sering disebut sebagai al-warik. Seharusnya al-warik itu di area pinggul. Nah, di sini ini Rosmawati ya menemukan bahwasanya kadar gula darah puasa itu bisa menurun dia. Ya, ini satuannya milimol. Ya, kemudian kadar ureum juga pada bulan keempat menurun, kemudian serum kreatinin, kadar kreatinin yang menunjukkan fungsi ginjal. Demikian pula tekanan darah sistolik ya dari 127 menjadi 121-an, kemudian menjadi 120. Demikian pula von Willebrand faktor ini sebagai parameter fungsi endotel dari 111 menjadi 105. Nah, inilah dia hasil yang didapatkan bahwasanya secara signifikan bekam bisa menurunkan kadar gula puasa. Kemudian ureum dalam darah, kemudian kreatinin, dan juga asam urat dan tekanan darah sistolik, dan juga menurunkan von Willebrand faktor sebagai ukuran fungsi endotel. Ini juga mengalami penurunan, ya, yang artinya bahwasanya von Willebrand faktor ini adalah glikoprotein yang dikeluarkan ke dalam sirkulasi dari sel endotel yang nanti dia akan bisa menyebabkan vascular injury. Jika dia berkurang, maka vascular injury-nya juga akan berkurang. Nah, kemudian ada lagi Meyari dan kawan-kawan di tahun 2017 ya menuliskan sebuah tulisan yang berjudul Review terhadap bekam ya pada kadar gula darah puasa. Dan dia menukilkan ya tentang tulisan Zahrate Maslul yang didapati bahwasanya terdapat penurunan yang signifikan dari gula darah puasa. Sementara tulisan yang lainnya ya secara statistik tidak terdapat penurunan gula darah puasa yang signifikan. Ya, kemudian ada Ahmad Akbari. Di sini juga gula darah puasa mengalami penurunan yang signifikan. Ya, demikian juga peneliti-peneliti yang lainnya ya disimpulkan bahwasanya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan lain sebagainya.
Kemudian Said dan kawan-kawan ya, melakukan memberikan sebuah tulisan ilmiah yang berjudul efek bekam terhadap komponen-komponen darah sebagai studi komparatif. Nah, dan di sini area bekamnya ada area titik al-kahil, ya ini kahil dan di bawah al-kahil, kemudian bainal katifain dan di areal lumbal, atau di pangkal dari lumbal. Dan Said di tahun 2021 ya sebagai kesimpulan ya bahwa bekam CT ini adalah cupping terapi, dianggap sebagai salah satu terapi tradisional yang berperan besar dalam menjaga kesehatan pada orang yang tidak menderita penyakit apapun. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pengeluaran toksin. Ya, tadi kita sebutkan di antara teori bekam ya pengeluaran ya zat-zat yang berkemungkinan bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Ya, dan adanya senyawa yang belum dikenali di dalam darah, sehingga menghasilkan keseimbangan yang sesuai di antara berbagai parameter vital. Selain itu, bekam juga membantu menurunkan beberapa parameter hematologis yang mungkin berkaitan dengan penyakit metabolik tertentu. Nah, di antaranya ya seperti misalnya asam urat, ya, kadar ureum, kemudian kadar glukosa darah pada penderita diabetes. Kemudian bekam dari aspek medis lainnya, ya tentu saja bekam ini merupakan tindakan invasif, akan tapi invasifnya ini adalah invasif yang ringan. Nah, kemudian aspek medis yang perlu diperhatikan adalah perlunya dilakukan screening awal terhadap pasien. Kemudian harus diperhatikan sterilitas alat dan bahan. Kemudian teknisnya disesuaikan dengan kondisi pasien. Apakah dia posisinya duduk ataukah telungkup gitu atau tidur gitu ya. Nah, karena sebagian pasien itu tentu saja ada yang nggak bisa posisinya telungkup karena perutnya besar gitu. Atau pasien terkadang lebih nyaman posisinya telungkup gitu. Kemudian suhu ruangan ini juga perlu diperhatikan. Ya, jangan sampai suhunya terlalu dingin ya, yang menyebabkan konstriksi dari pembuluh-pembuluh darah kapiler ya. Kemudian jumlah titik bekam juga perlu diperhatikan. Jangan sampai titik bekamnya terlalu banyak juga ya, sehingga menyebabkan ya pasien itu mengalami gangguan. Kemudian jenis perlukaan, apakah sayatan ataukah dengan tusukan jarum lancet atau pen bekam. Ini juga perlu kita perhatikan ya, karena sebagian pasien memang ada sebagian yang minta bekam itu dengan sayatan ya, bahkan pernah ada yang bilang pasien itu kalau bekam saya maunya pakai sayatan ini dokter gitu. Kemudian sebagian ada juga yang takut dengan sayatan ya, dilakukan dengan lancet. Akan tapi ya tentu saja kondisi-kondisi pasien itu berbeda-beda sehingga tidak bisa disamaratakan. Kemudian jumlah kedalaman, jumlah perlukaan dan juga kedalaman ini juga perlu diperhatikan pembekamannya ya. Apakah jumlahnya banyak ya? Apakah kedalamannya terlalu permukaan atau perlu lebih dalam lagi? Apakah kita perlu punya target darahnya itu agak banyak sedikit atau tidak perlu banyak-banyak? Tentu saja berbagai pasien ini berbeda ya, maka kita berikan tindakan yang sesuai. Kemudian kemiringan pen bekam. Nah, ini juga perlu menjadi evaluasi ya. Yang pertama, ketika pen bekam itu tegak lurus, maka berkemungkinan tusukan dari jarum itu akan semakin dalam dan nyeri. Ya, apalagi kalau yang dipakai itu jarum yang berukuran besar, seperti ukuran 21G. Kalau dia 28, ya 27, 28, insya Allah sedikit ya, walaupun walaupun tidak begitu nyeri, tapi ya bisa juga
menimbulkan nyeri. Ya. Kemiringan pen ini juga bisa menyebabkan tusukan bekamnya itu tidak begitu nyeri. Kemudian ukuran kop, ya, ukuran kop, lamanya pengekopan, ya, dan lain sebagainya. Tentu saja ini adalah teknis-teknis yang mesti diperhatikan oleh seorang pembekam. Kemudian harus dievaluasi pasca bekam, ya, bagaimana kondisinya. Jangan sampai nanti pasien setelah dilakukan bekam, ya, dia malah pingsan atau dia mungkin mengalami kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Nah, tadi tentang bekam, ya, kesimpulannya, ya, bekam itu punya potensi manfaat, dan kalau kita buka lagi literatur-literatur yang lainnya, maka akan sangat banyak sekali kita jumpai manfaat-manfaat bekam. Atau juga dari pengalaman-pengalaman para pembekam sendiri, ini tentu akan menambah referensi kita, ya, terhadap bekam ini. Kemudian puasa, ya, kita, ya, pembahasannya meliputi jenis-jenis puasa. Nanti ada puasa intermittent, kemudian manfaat puasa dari sisi medis, ya, kemudian ada puasa religi atau puasa syar'i. Yang sebenarnya puasa religi ini juga dia termasuk dalam puasa intermittent. Jadi ada penulis, ya, Ruth E. Peterson dan kawan-kawan di tahun 2015, dia menuliskan beberapa jenis puasa intermittent, ya, termasuk di antara puasa intermittent itu, ya, puasa religi. Puasa religi ini bisa saja puasa sunnah gitu, ya, puasa sunnah bagi kaum muslimin. Nah, puasa Ramadan ini termasuk juga puasa intermittent karena dia kan cuma sekitar 12 jam, enggak 24 jam. Dan ternyata di agama-agama lain ada juga puasa. Seperti ini, mungkin ini jamaah gereja akhir zaman, nah gitu, ya. Ini ada juga jamaah Advent, ya, hari ke-7, ini ada juga mereka puasanya gitu, ya. Dan Carolina Nowosad di tahun 2021, ya, menuliskan sebuah tulisan efek berbagai macam puasa intermittent pada penurunan berat badan dan perbaikan parameter diabetes pada manusia. Dan beliau juga mengambil literatur tentang puasa intermittent ini dari Peterson tadi. Ada yang disebut dengan CADF. CADF ini Complete Alternate Day Fasting. Ada ADF, Alternate Day Fasting. Ada TRF, Time Restricted Feeding. Ada Religious Fasting. Nanti untuk Religious Fasting akan kita bahas secara tersendiri. Kita akan membahas tentang intermittent fasting ini. Nah, ini diantara peran intermittent fasting secara umum, ya. Termasuk di intermittent fasting ini juga atau puasa intermittent, ya, ada puasa Ramadan juga di sini atau puasa sunnah gitu. Dimana puasa intermittent ini bisa mempengaruhi intestinal microbiota atau mikroba-mikroba yang ada di dalam usus sehingga menyebabkan memberikan dampak pada pengaturan metabolisme di dalam tubuh, baik itu insulin, apakah inflamasi, apakah lipid atau hormon-hormon seks. Dan juga bisa mempengaruhi gaya hidup, apakah pola makan, pola tidur, pola beraktivitas, ya, sehingga ini juga bisa berdampak pada sirkadian yang ada di dalam tubuh, baik sentral maupun periferal, yang nanti ini juga akan berdampak pada pengaturan metabolisme di dalam tubuh, sehingga ujung-ujungnya bisa berdampak pada pengaturan obesitas dan juga mencegah kanker, bisa bermanfaat untuk mencegah penyakit-penyakit kardiovaskular dan juga penyakit diabetes tipe 2. Ini diantara hipotesis yang dibuat oleh Peterson dan kawan-kawan tentang manfaat dari puasa intermittent. Nah, ini ada jam-jam sirkadian, jam-jam sirkadian.
Kalau ini di atas ini jam 12 siang, kalau yang di bawah ini jam 12 malam, ini jam 6 pagi, ini jam 6 sore. Ya, jadi ada jam-jam tertentu ya, seperti misalnya kalau ini jam 6 sore, ini di sini ini sekitar jam 10 atau jam 11 malam ini ya kira-kira ya. Maka di sini akan mulai terjadinya sekresi melatonin gitu ya. Kemudian di jam tengah malam ini sekitar jam 2 malam ini ya, di sini masa-masanya dalam-dalamnya tidur ya, tidurnya seseorang dan lain sebagainya. Adapun Carolina Novosa dan kawan-kawan ini tadi menulis tentang jenis-jenis puasa. Ada puasa CADF tadi itu ya, yang artinya puasa selang-seling penuh bergantian antara hari puasa ya dengan hari makan. Kemudian ada ADF, ini masih bisa mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang ringan 20-25% pada hari puasa yang telah dijadwalkan. Namanya puasa selang-seling. Ya. Nah, inilah yang menjadi dasar dari diet 5:2. Yang membatasi, ada pembatasan makanan dan minuman secara ketat di 2 hari berturut-turut dalam seminggu dan makan secara bebas pada 5 hari sisanya. Ada puasa dengan yang disebut dengan TRF ya, pola makan terbatas waktu, time restricted feeding. Ini mengkonsumsi makanan yang dengan nilai energi tertentu selama jendela makan yang berlangsung beberapa jam. Jadi ada beberapa jam ya kamu boleh makan, kemudian nanti setelahnya puasa gitu ya. Ada puasa keagamaan, ya religious fasting. Tentu saja ini untuk tujuan-tujuan keagamaan dan ada aturan-aturannya. Nah inilah dia gambarannya puasa intermittent ya. Intermittent ada namanya alternate day fasting. Ini makan semaunya. Kemudian hari kedua ini cuma 25 kalori saja. Hari keempat 25 kalori, hari keenam 20 kalori. Ya gitu ya, selang-seling dia. Kemudian ada pembatasan waktu makan. Ya, makan dengan dibatasi waktunya. Jadi ada 16-20 jam ini puasa, waktu makannya 4-8 jam aja gitu. Ada namanya complete alternate day fasting. Ya, dia nanti di dalam seminggu 2 hari aja. 2 hari aja makannya gitu, 2 hari aja. Yang lainnya 2 hari aja puasanya. Ya, sisa harinya ini dia gunakan untuk makan ya tanpa pembatasan. Ini adalah di antara studi yang dilakukan ya. Ada yang meneliti terhadap insulin ya, terhadap kadar ya. Ya, tentu saja kita karena terlalu kecil ya. Kita baca saja kesimpulan manfaat puasa intermittent yang dituliskan oleh Novosa tahun 2021. Ya, bahwasanya studi praklinis dan klinis telah menunjukkan bahwa puasa intermittent atau non ibadah memiliki berbagai macam manfaat untuk banyak penyakit termasuk obesitas, diabetes dan resistensi insulin. Ya, hasil penelitian pada manusia di mana berbagai macam faktor kesehatan diukur pada awal dan setelah periode puasa intermittent selama 2-6 bulan atau lebih menunjukkan bahwa puasa intermittent dapat melindungi terhadap diabetes dan obesitas. Ya, dan kemudian studi terbaru telah menghasilkan temuan yang menjanjikan dan sangat mendukung perlunya uji klinis lanjutan pada pasien dengan gangguan kronis terkait dengan penuaan dan obesitas. Artinya puasa ini salah satu manfaatnya adalah menunda penuaan dan bagus untuk obesitas. Dan tinjauan ini menunjukkan bahwa pola puasa intermittent ini mungkin merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk menurunkan berat badan dan memperbaiki kimia darah
pada orang-orang yang dapat mentoleransi dengan aman periode tidak makan atau makan dalam jumlah yang sedikit pada jam-jam tertentu, ya dalam sehari, malam hari, atau hari-hari tertentu dalam satu pekan. Ini menunjukkan bahwasanya puasa intermittent itu ada manfaatnya gitu ya. Kemudian Oskan dan kawan-kawan ya di tahun 2024 ya menuliskan sebuah review yang berjudul Resiko dan Keuntungan dari Puasa Intermittent terhadap Sistem Kardiovaskular ya yang berjalan atau yang mengalami gangguan pada orang-orang yang atau terkait dengan usia ya, terkait dengan usia. Ya di sini ada CADF tadi ya, Complete Alternate Day Fasting, kemudian ada Time Restricted Eating, kemudian Modified Alternate Day Fasting. Dan di sini ya beliau memberikan sebuah hipotesis bahwasanya ya dengan seseorang melakukan intermittent fasting ya maka akan terjadi penurunan ya dari IGF-1 pensinyalan IGF-1 sehingga ini akan berdampak pada autofagi ya, dan juga terjadi penurunan ya penurunan mTOR ya, mTOR dan juga peningkatan AMPK. Kalau mTOR itu adalah mammalian target of rapamycin ya, dan juga AMPK, sehingga ini AMPK ini meningkat sehingga bisa merangsang NAD+, sehingga nanti ujungnya juga bisa merangsang autofagi. Dan di antara dampak intermittent fasting juga adalah menghambat inflamasi. Ya, menghambat inflamasi dan sehingga bisa terjadi perbaikan pada fibrosis. Dan bermanfaat untuk angiogenesis. Dan beliau menuliskan bahwasanya puasa intermittent ya sebagai intervensi diet yang berpotensi aman dan layak untuk meningkatkan kesehatan manusia. Subtipe dari puasa intermittent seperti TRE, Time Restricted Eating, dan Alternate Day Fasting dapat memperbaiki penanda fisiologis dan molekuler penuaan, serta memberikan manfaat bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular dan juga metabolik pada pasien dengan obesitas, diabetes mellitus tipe 2, sindrom metabolik, dan gagal jantung. Meskipun bukti klinis yang tersedia masih bersifat eksploratif, studi-studi tersebut memberikan dasar yang kuat untuk meneliti efektivitas intermittent fasting dalam meningkatkan kesehatan kardiovaskular pada populasi lanjut usia yang beresiko atau telah menderita penyakit kardiovaskular. Ya, artinya memang ada potensi manfaat intermittent fasting ini ya untuk perbaikan-perbaikan pada tubuh ya, baik secara fisiologis maupun molekuler. Dan di antara kesimpulan yang beliau berikan adalah ya bahwasanya intermittent fasting ya berpotensi mendorong individu bahwasanya dalam konteks ini teknologi kesehatan bergerak yang dapat dikenakan atau wearable mobile health technologies berpotensi mendorong individu untuk menjalani intermittent fasting sebagai intervensi yang efisien dalam pengendalian berat badan. Kemudian di antara dampaknya juga bahwasanya intermittent fasting ini bisa mengubah mikrobioma gastrointestinal di dalam pencernaan. Dan karena dan juga bisa mengaktifkan ya sejumlah proses pertahanan dan perbaikan di dalam tubuh yang meningkatkan homeostasis sel, respon terhadap stres, dan jalur pensinyalan penginderaan nutrien serta pembersihan sel yang rusak ataupun autofagi tadi. Ya artinya memang intermittent fasting ya walaupun dia misalnya
bukan puasa sunnah ataupun puasa wajib gitu ya, tapi puasa dalam rangka kesehatan ya, dalam rangka kesehatan, atau dia membatasi jam-jam makan ya, maka bisa berdampak terhadap kesehatan. Ini dari Korea yang ditulis oleh Song Dan Kim ya, yang berjudul efek yang menguntungkan dari intermittent fasting. Dan di sini ya beliau menuliskan manfaat-manfaat dari intermittent fasting itu sendiri. Dan diantaranya adalah memperbaiki resistensi insulin, menurunkan resiko kardiovaskular, dan memperbaiki status inflamasi sistemik. Dan bermanfaat dari segi fungsi metabolik ya. Dalam uji intermittent fasting mengalami penurunan kepadatan tulang dan massa tubuh bebas lemak atau lean body mass. Jadi kesimpulannya bahwasanya puasa itu bisa berdampak yang baik untuk kesehatan, bisa memberikan efek pertahanan tubuh maupun pembersihan tubuh, kemudian mengurangi terjadinya aging ataupun penuaan pada tubuh ya, dan manfaat-manfaat lainnya. Adapun puasa religi ya dalam Islam, maka puasa religi ini adalah puasa yang mesti sesuai dengan syariat. Ya, tentu saja ada aturannya. Ya, restriksi atau pembatasan makan dan minum dalam hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian seseorang itu harus meninggalkan dari perbuatan sia-sia dan dosa, dimulai dari waktu subuh dan maghrib, dan memang ini sudah diatur gitu dalam puasa yang sesuai dengan syariat, dan dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk ibadah ya, hanya untuk Allah pencipta semesta alam, ya, mengharapkan balasan darinya dan takut dari azabnya, dan tidak dilakukan dengan niat untuk selain Allah sebagai sesembahan. Artinya tidak ada pengagungan di situ di dalam melakukan puasa untuk selain Allah, tapi pengagungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun ya, jika puasa syariat ini dilakukan dengan niat untuk mencapai kesehatannya, yang penting niat untuk mencapai kesehatan ini tidak dominan, ya, tidak dominan, tapi niat utamanya adalah untuk syariat ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ibadah. Inilah dia puasa sesuai syariat. Karena nanti kalau seseorang ya puasanya dominannya supaya sehat tapi tidak tidak dalam rangka ibadah atau dalam rangka ibadahnya sedikit, maka dia ya akan bisa keluar ya dari puasa yang sesuai syariat ini, atau mungkin dia tidak mendapatkan pahala gitu ya. Sebagaimana seorang yang beriman ketika dia puasa ya, dia akan mendapatkan pahala harusnya gitu ya, mendapatkan ganjaran dari Rabb semesta alam. Kemudian puasa tidak dilakukan di hari yang terlarang. Ini diantara aturan-aturannya, seperti Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, mengkhususkan puasa di hari Jumat atau hari Sabtu, atau seseorang melakukan puasa wisol gitu ya. Puasa wisol itu puasa yang terus-menerus tanpa adanya berbuka dan tanpa adanya sahur pada hari berikutnya, itu puasa wisol, puasa nyambung gitu. Dan puasa sendiri ada puasa yang wajib, puasa Ramadan, puasa kafaroh. Kafaroh ini artinya sebagai tebusan karena melakukan suatu kesalahan. Kemudian puasa nazar. Puasa nazar ini adalah puasa yang tidak wajib, namun dia niatkan untuk mewajibkan. Dia sesuatu yang tidak wajib, tapi dia niatkan ya untuk mewajibkan dirinya sendiri. Contohnya seseorang bernazar, saya bernazar besok untuk puasa. Nah, dan puasa nazar ini ada dua, ada yang dia dengan kaitan dan tanpa kaitan. Kalau dia tidak terkait, maka itu yang lebih disukai, artinya
tanpa ada mensyarat-syaratkan apa-apa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tetap melakukan puasa ya. Tadinya puasa tidak wajib tapi dia mewajibkan dirinya. Contohnya seseorang mengatakan besok hari apa ya? Besok hari Kamis atau besok hari Selasa ya, saya mewajibkan diri saya untuk puasa, atau besok hari Kamis saya mewajibkan diri saya untuk puasa, maka dia harus lakukan puasa yang disebut dengan puasa nazar. Ada puasa ganti Ramadan bagi orang terluput dan mendapatkan keringanan di hari Ramadan tidak puasa sehingga dia harus puasa ganti. Dan mumpung ini bulan Sya'ban ya, bagi para hadirin sekalian yang masih ada hutang puasa, maka sebaiknya untuk diselesaikan ya hutang puasa gantinya ya sebelum nanti masuk kepada bulan Ramadan. Kemudian ada puasa sunnah. Puasa sunnah, puasa Senin Kamis, ada 3 hari dalam sebulan, atau juga yang disebut dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih, artinya bulannya bulan putih, tanggal 13, 14, 15 dari setiap bulan Hijriah. Puasa 10 Muharram atau Asyura, ya ditambah sehari sebelum atau sehari sesudah, atau 3 hari itu sehari sebelum tambah 10 hari tambah sesudahnya. Kemudian ada puasa Muharram ya, di tanggal apapun di bulan Muharram itu dia memperbanyak puasa. Kemudian ada puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada puasa 9 Zulhijjah atau disebut dengan puasa Arafah. Ada puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 8 ditambah dengan tanggal 9. Ada puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian ada puasa mutlak. Puasa mutlak ini puasa yang mungkin tidak termasuk kriteria-kriteria yang ada tadi kita sebutkan di sini. Ya pokoknya besok saya puasa gitu. Yang penting puasa mutlak ini tidak melanggar hari-hari yang dimakruhkan atau dilarang untuk berpuasa. Ya, karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hari Senin dia puasa, hari Selasa dia puasa lagi. Puasa apa? Puasa mutlak gitu ya. Kemudian ada puasa sehari berbuka, ya puasa sehari berbukanya 2 hari. Nah, ini ketika ada seorang sahabat yang dia bertekad untuk puasa setiap hari. Kemudian Nabi katakan kau tidak akan mampu. Kemudian kalau gitu kau puasanya sehari, kemudian berbukanya 2 hari. Gitu. Kemudian dia katakan aku bisa lagi yang lebih utama dari itu. Kemudian Nabi katakan engkau puasa Daud ya sehari puasa sehari berbuka. Ya, maka dia katakan aku bisa yang lebih utama lagi dari itu. Kemudian Nabi katakan tidak ada yang lebih utama dari puasa Daud. Dari puasa-puasa Daud yang merupakan puasa sunnah. Inilah dia puasa-puasa yang sesuai dengan syariat. Tentu saja ya puasa ya sesuai dengan syariat ini bukan hanya memberikan dampak yang baik untuk kesehatan tubuh, tapi lebih dari itu, yaitu kita disertai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana seorang muslim itu kan dia ingin derajat yang tinggi di dalam surga ya, derajat yang tinggi dalam surga. Dan tentu saja puasa syariat itu akan menambahkan keimanan, dihapuskannya dosa gitu ya. Dan ada syarat wajib. Syarat wajibnya itu seorang muslim yang pertama, kemudian dia berakal, ya, kemudian dia baligh. Baligh itu kalau perempuan ya udah haid gitu ya. Kalau laki-laki dia sudah baligh ya, keluarnya sperma. Kemudian dia mampu dan menetap atau mukim atau tidak melakukan safar. Kemudian syarat sahnya puasa, seseorang itu Islam, maka orang yang tidak Islam dia tidak sah untuk puasa syariat. Kemudian suci dari haid dan nifas, wanita yang masih haid ataupun nifas dia tidak sah untuk puasa. Kemudian tamyiz, ya. Kemudian tamyiz itu dia bisa membedakan ya yang baik dan yang buruk, atau seorang anak yang
belum masa balik ya, di bawah masa balik disebut dengan tamyiz. Ya katakanlah misalnya usianya 8 tahun, maka dia kalau dia berpuasa dia sah gitu ya. Anak-anak yang belum bisa membedakan, oh ini makanan atau minuman, dimasukkan aja ke dalam mulut gitu ya. Nah, kemudian dia berakal, artinya dia tidak gila atau dia tidak pingsan, ya maka puasanya sah. Kemudian dilakukan dengan niat. Orang yang berpuasa tapi tidak niat, maka ya walaupun dia tidak makan ketika hari itu, namun dia tidak meniatkan itu, maka ya tidak dihitung sebagai puasa, dihitung sebagai tidak makan aja gitu. Oleh karena itu, terutama di dalam puasa Ramadan, kita harus meniatkan ya ketika di malam hari. Ya, ketika di malam hari kita niatkan. Ya, dan ketika seseorang bangun di malam hari ya untuk makan, misalnya untuk sahur, maka otomatis dia besok berpuasa ya. Tercetus seperti itu saja, itu sudah ya disebut dengan niat, walaupun tidak dilafalkan. Kemudian apa keutamaan puasa Ramadan dari sisi agama ataupun syariat? Yang pertama, ya tentu saja puasa Ramadan itu atau puasa wajib itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga puasa-puasa sunnah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kaidah yang penting, yaitu disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidaklah Allah memerintahkan kepada suatu perkara kecuali perkara tersebut mengandung maslahat yang murni maupun dominan. Artinya semua yang Allah perintahkan itu mengandung maslahat yang murni. Maslahatnya itu murni, maslahat semuanya. Tidak ada mudorotnya apapun. Seperti misalnya mengucapkan la ilaha illallah, itu kan maslahatnya murni gitu ya, tidak ada kemudorotan. Ataupun maslahatnya murni tapi maslahatnya dominan lebih banyak, namun dia ada mudorotnya, tapi mudorotnya lebih sedikit. Ya, contohnya apa ya? Contohnya ya, contohnya misalnya ya katakanlah berperang, misalnya ya berperang yang perang itu dikomando oleh pemimpin negara gitu. Nah, ini termasuk di antara kemaslahatan yang murni, walaupun di situ ada mudorot, tapi maslahatnya lebih besar, yaitu untuk menjaga keutuhan negara, melindungi rakyatnya di dalam negara tersebut. Ya, ini maslahat yang dominan. Kemudian di antara keutamaan puasa syariat, yaitu puasa Ramadan, yaitu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, ada juga Orang di mana istri teh? sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ya, Eman soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Kemudian ya, karena puasa ini merupakan ibadah ya, dan ibadah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi, maka dia akan menambahkan keimanan. Ya, puasa ini akan menambahkan keimanan karena dia merupakan amalan soleh. Ya, prinsipnya semua amalan-amalan soleh itu akan bisa menambahkan keimanan. Dan semua perbuatan-perbuatan kejahatan, keburukan, kemaksiatan, dan dosa ini bisa mengurangi keimanan. Oleh karena itu ketika kita berpuasa dan kita niatkan itu puasanya sesuai dengan syariat, maka akan menambahkan keimanan kita. Ya, dan banyak sekali manfaat-manfaat dari seseorang itu ditambahkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diantaranya akan mendatangkan pertolongan dari Allah, kemudian diberikan petunjuk, ya, ditingkatkan derajatnya dan lain sebagainya. Dan keunggulan dari puasa syariat ya atau puasa dari sisi agama ini bisa menjauhkan seseorang dari kemaksiatan dan dosa. Karena kalau seorang puasa dia terus bermaksiat dan dia tak peduli melakukan dosa, maka ya secara syariat Allah Subhanahu wa taala tidak memandang puasanya. Dia akan hanya dapat lapar dan dahaga.
Dan banyak lagi manfaat-manfaatnya dari puasa, manfaat puasa dari sisi syariat. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa hukum berpuasa ya dengan niat untuk kesehatan atau puasa syar'i? Untuk kesehatan, dan dia melakukan puasanya itu puasa syar'i. Maka di antara jawaban yang kita dapati bahwasanya yang pertama, la haraja fi siyami ta'abbudan lillahi wa yajma'u fi dzalika niyatal husuli ala fawaidi siyami sihhiyati. Ya, tidak mengapa seseorang melakukan puasa dalam rangka beribadah untuk Allah Ta'ala, dan dia juga bersamaan dengan itu dia meniatkan untuk mendapatkan manfaat-manfaat kesehatan dari puasa. Lakin akan tetapi ala siyami, wajib atas orang yang berpuasa ayya ja'alal ibadata akbar hammihi. Dia harus menjadikan ibadah itu adalah tujuan yang terbesarnya. Ya, lal aks, ya bukan sebaliknya, bukan ibadahnya itu sedikit tapi utamanya untuk kesehatan. Nah, tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, asyamu anit ta'ami wal iktifa'i bil ma'i, ya berpuasa dari makanan, wal iktifa'u bil ma'i, dan mencukupkan air saja, ya mencukupi ketika itu cuma minum air saja, walaupun dia tidak makan tapi dia minum air saja, seperti yang dilakukan di puasa intermittent. Mungkin dia puasanya tidak makan tapi dia minum gitu ya. Atau puasa dalam rangka pemeriksaan kadar zat-zat dalam darah untuk diambil darahnya. Dia mungkin puasa tapi mungkin dia minum-minum sedikit lah gitu, icip-icip sedikit supaya mulutnya nggak terlalu kering. Ya, maka faqad la yu'addu shauman syar'iyan, maka ini tidak terhitung sebagai puasa secara syariat. Wala yu'tabaru min siyamil wisali al-manhiyi anhu, dan tidak dianggap sebagai puasa wisol yang dilarang ataupun dimakruhkan darinya. Ya, dan ini juga disebutkan oleh di sini ada link YouTube-nya ya, oleh Syekh Utsman Al-Khamis di Kuwait. Ya, beliau mengatakan apabila seseorang puasa dengan puasa syar'i, kemudian dia mengetahui padanya ada manfaat-manfaat kesehatan, ada manfaat-manfaat faedah yang akan dia dapatkan gitu. Bagaimana hukumnya? Ya, beliau mengatakan tidak mengapa, yang penting itu bukan sesuatu yang dominan ya di dalam niatnya untuk melakukan puasa, kan tapi yang dominannya adalah untuk beribadah. Nah, bagaimana sebenarnya puasa Ramadan dalam literatur kesehatan? Tadi kita sudah lihat beberapa referensi tentang manfaat puasa intermittent. Ya, dan di sini khusus pembahasannya tentang manfaat puasa Ramadan. Ya. Di sini disebutkan efek puasa Ramadan terhadap indeks elektrolit, osmolaritas darah, komposisi tubuh ya pada orang yang puasa dan yang tidak puasa. Ya, ditulis oleh Darzabi dan Hejazi ya di tahun 2019. Yang pertama, berdasarkan tabel tersebut ya tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok puasa dan yang tidak berpuasa dalam hal berat badan, indeks massa tubuh, lingkar pinggang dan sebagainya. Ya bisa jadi ini dikarenakan mungkin antara sahur dan buka puasanya ya makannya juga masih berat gitu ya. Kadang ada orang yang ketika buka puasa dia balas dendam, makanya berat badannya ya masih tetap. Gitu. Namun demikian terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok yang puasa dan tidak puasa pada kadar urium, asam urat. Ya ini kadar-kadar fungsi ginjal, pada kadar natrium dan osmolalitas. Nah, kemudian ada juga penelitian puasa Ramadan berefek pada kognitif dan fungsi fisiologis pada manusia normal. Nah, di sini beliau menuliskan hasil penelitian kami menegaskan bahwa selama puasa Ramadan, kinerja kognitif yang memerlukan respon cepat dan berkelanjutan menjadi lebih baik. Sedangkan kinerja pada ukuran akurasi yang tidak bergantung pada kecepatan cenderung lebih stabil.
cenderung lebih stabil. Artinya ya orang yang berpuasa itu dia tidak menjadikan dia itu jadi orang yang linglung misalnya gitu ya. Tidak menjadikan dia orang yang tidak bisa untuk memberikan respon yang cepat dan berkelanjutan dari sisi kognitifnya. Kemudian puasa Ramadan dalam kesehatan dan penyakit di tahun 2019, sebuah review yang dituliskan oleh Ali dan kawan-kawan. Beliau menukilkan Akin dan kawan-kawan mengevaluasi efek fisiologis puasa Ramadan terhadap fungsi dan masa otot lansia. Dan menyimpulkan bahwa puasa Ramadan fasting tidak menimbulkan resiko terhadap fungsi maupun masa otot pada lansia. Ya, fungsi dan masa otot pada lansia. Mungkin orang yang sudah tua, ya, dia melakukan puasa, ya mungkin dia takut nanti ototnya mengecil atau takut nanti nggak bisa bergerak. Ya, Akin dan kawan-kawan sudah menguji dan menyimpulkan bahwasanya puasa Ramadan tidak menimbulkan efek resiko pada fungsi maupun otot pada lansia. Kemudian Rahbar dan kawan-kawan meneliti efek puasa Ramadan terhadap kadar IGF-1, interleukin 2 pada pria dewasa, dan ditemukan perubahan parameter metabolik yang menguntungkan setelah puasa Ramadan, yaitu penurunan signifikan kadar TG. Ya, dengan puasa kadar TG bisa menurun menurut Rahbar dan kawan-kawan. Kolesterol total ini juga menurun, LDL, kolesterol juga menurun, kemudian disertai penurunan bermakna pada berat badan, kemudian lingkar pinggang, serta asupan kalori, karbohidrat, dan lemak juga menurun. Ya, sehingga menyimpulkan bahwasanya puasa Ramadan dapat mengurangi peradangan dan bermanfaat bagi kesehatan metabolik. Kemudian Al-Zougol dan kawan-kawan meneliti pengaruh puasa Ramadan terhadap parameter metabolik tambahan seperti kadar serum irisin, adiponektin, dan leptin pada mahasiswa yang sehat. Semua kadar tersebut menurun secara signifikan setelah Ramadan. Nah, irisin ini adalah sebuah hormon yang dilepaskan terutama oleh otot rangka pada saat kita berolahraga maupun melakukan kegiatan fisik. Ya, fungsi utamanya bisa meningkatkan pembakaran energi, memperbaiki metabolisme glukosa, mendukung kesehatan metabolik, efek untuk melindungi jaringan, ya, dan kesimpulannya adalah irisin adalah hormon yang dihasilkan otot saat bergerak, penting untuk pembakaran lemak, kesehatan metabolik, sering dijadikan penanda biologis dalam studi olahraga, puasa, dan metabolisme. Tadi di sini irisinnya kadar tersebut menurun secara signifikan setelah Ramadan. Chulha dan kawan-kawan mengukur kadar obestatin sirkulasi pada 35 orang dengan berat badan normal dan 30 individu obesitas sebelum dan sesudah Ramadan. Ya, kadar obestatin secara signifikan lebih rendah pada orang yang obesitas dibandingkan kelompok kontrol. Ya, kadar obestatin serta kolesterol HDL ya meningkat setelah Ramadan pada kelompok yang obesitas. Setelah Ramadan, indeks massa tubuh, kemudian homeostatic model assessment insulin resistance, glukosa darah puasa, dan insulin puasa berkorelasi negatif dengan kadar obestatin. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan pola tidur serta pola puasa dan makan selama Ramadan dapat meningkatkan kadar obestatin pada subjek yang obesitas, yang berpotensi memberikan efek positif terhadap obesitas serta metabolisme glukosa dan lipid. Ya, obestatin itu adalah sebuah hormon peptida yang diproduksi terutama di lambung, berasal dari gen yang sama dengan grelin. Hormon ini berperan dalam pengaturan nafsu makan, ya, sehingga bersifat menekan nafsu makan. Gitu. Jadi kalau orang puasa Ramadan, orang obesitas kan biasa mungkin makannya banyak itu ya. Nah, dengan meningkatnya obestatin, nafsu makannya menjadi berkurang.
Ya, kemudian mengatur berat badan dan mengatur metabolisme glukosa dan lipid dan ya fungsi kardiovaskular. Kemudian Manjunat dan kawan-kawan meneliti efek fisiologis puasa berkepanjangan pada pekerja yang bekerja dalam kondisi termal yang menantang, yaitu di pabrik peleburan aluminium. Peneliti menemukan bahwa denyut jantung rata-rata dan berat jenis urin ini meningkat dalam 4 jam pertama waktu kerja. Sementara suhu timpani ini adalah pengukuran suhu di telinga ya, yang mencerminkan suhu di dalam darah ya. Ini didapati tidak meningkat secara signifikan. Parameter tersebut menjadi stabil pada 4 jam kedua. Para penulis menekankan perlunya ada penerapan langkah-langkah keselamatan kerja yang kuat pada industri dengan suhu proses tinggi untuk meminimalkan peningkatan resiko stres panas dan penyakit selama Ramadan. Ya, jadi puasa Ramadan ya ini tidak menyebabkan seseorang yang bekerja di suhu yang sangat sangat panas ini menjadi misalnya suhu badannya menjadi meningkat, tapi suhunya menjadi tetap stabil, tetap stabil. Ya Ahmad dan kawan-kawan, ya Ahmad meneliti tentang puasa Ramadan terhadap parameter sel darah merah dan sel darah putih pada wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan secara signifikan meningkatkan jumlah sel darah merah dibandingkan sebelum Ramadan. Selain itu jumlah leukosit total dan diferensial ini menurun secara signifikan pada akhir Ramadan pada peserta yang perempuan. Razak dan kawan-kawan meneliti efek pengaruh puasa Ramadan terhadap persepsi vertikalitas dan orientasi spasial. Di sini kita berikan catatan, persepsi ini membantu kita untuk menjaga postur tubuh, mempertahankan keseimbangan, orientasi ruang. Dalam konteks penelitian, ya ini biasanya secara singkatnya, ya persepsi vertikalitas itu kemampuan otak memahami posisi tubuh dan benda terhadap arah gravitasi. Ya, kalau ada orang yang bilang, apakah puasa Ramadan akan menyebabkan seorang itu menjadi oyong gitu ya, menjadi oyong. Studi ini menyimpulkan baik status puasa maupun waktu dalam sehari tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesalahan penyelarasan batang ya. Penyelarasan batang. Jadi memang ada teknik-teknik tertentu untuk menetapkan ini dia bisa nggak menetapkan mana atas, mana bawah, mana kanan, mana kiri ya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, vertikalitas. Kemudian Iqbal dan kawan-kawan ya melakukan penelitian komprehensif mengenai fungsi anatomis, fisiologis, dan kognitif pada individu yang sehat yang menjalani puasa Ramadan dengan menggunakan berbagai uji termasuk analisis komposisi tubuh, neurokognitif, tugas memori, tugas spasial, ya MRI. Pada akhir Ramadan terjadi penurunan signifikan pada berat badan, kemudian massa bebas lemak, massa otot, prediksi batang tubuh, ya massa otot ya, kinerja pada tugas spasial meningkat, ya kinerja pada tugas spasial meningkat, ya informasi ruang ataupun spasial, ya ini untuk orientasi ruang, persepsi jarak dan arah, ya rotasi mental objek, navigasi dan pemetaan ruang. Ini dia fungsi-fungsinya. Dan secara singkatnya, tugas spasial itu adalah tes untuk mengukur kemampuan memahami dan mengolah informasi ruang. Pada akhir Ramadan, ini tadi ya, kinerja pada tugas spasial malah justru meningkat ya, bukan menurun. Sedangkan kinerja pada tugas memori tidak menunjukkan perbaikan. Ya, data ketebalan korteks pada MRI seluruh otak tidak mengalami perubahan yang bermakna. Ya, para penulis menyimpulkan bahwa puasa Ramadan dapat menyebabkan penurunan berat badan, penurunan lemak bebas,
ya, akan tetapi tidak menyebabkan penurunan ini ya otak ya, pada otak, karena kan otak itu dominannya adalah lemak. Serta beberapa perbaikan fungsi kognitif. Ini terjadi perbaikan fungsi kognitif pada sebagian individu. Kemudian bekam terhadap puasa Ramadan terhadap perubahan nutrisi. Ada Nahfat ya dan kawan-kawan menilai asupan makanan, homeostasis glukosa, profil lipid dan komposisi tubuh ya, sebelum, selama dan setelah puasa Ramadan pada pria yang sehat. Penurunan yang bermakna secara statistik terlihat pada asupan makanan kecuali karbohidrat, indeks massa tubuh, persentase lemak tubuh, gula darah puasa, dan TG yang ada dalam sirkulasi pada akhir Ramadan. Ya, artinya terdapat penurunan trigliserida, ya, lemak tubuh, kemudian gula darah puasa. Sebaliknya, resistensi insulin meningkat secara signifikan pada akhir Ramadan. Ya, pada akhir Ramadan. Ya, perubahan yang diamati bersifat sementara dan kembali ke tingkat sebelum Ramadan 1 bulan, ya, sebelum Ramadan 1 bulan setelah Ramadan. Kemudian Benjema menyimpulkan ya bahwasanya edukasi nutrisi sebelum Ramadan dapat berdampak positif pada pasien diabetes yang berpuasa selama bulan suci. Das dan kawan-kawan mengevaluasi pengaruh puasa Ramadan terhadap berat badan dan indeks massa tubuh. Yang menunjukkan peningkatan berat badan dan indeks massa tubuh. Memang terkadang ada yang meningkat berat badannya, ada yang menurun gitu ya. Ya, ini kalau kita baca semua tentu sangat banyak sekali ya. Kemudian dampak puasa Ramadan terhadap peradangan, Carson dan kawan-kawan ya membandingkan berbagai indeks stres oksidatif pada subjek yang berpuasa dan tidak puasa menggunakan metode kolorimetri. Ya, total oksidan status, total antioksidan capacity, dan indeks oksidatif stres dianalisis untuk menentukan apakah puasa memiliki dampak menguntungkan bagi kesehatan manusia. Para penulis menemukan bahwa kadar total oksidan status pada kelompok yang tidak berpuasa lebih tinggi. Total oksidan status artinya orang yang tidak berpuasa lebih beresiko terpapar dengan oksidasi, ya, mengalami oksidasi. Total oksidan status itu lebih tinggi pada kelompok yang tidak berpuasa. Kemudian Al-Menesier menilai efek puasa selama dan setelah Ramadan terhadap kadar plasma interleukin 1B, interleukin 6, dan interleukin 8. Ya. Kesimpulannya bahwasanya dalam kondisi terkontrol ini intermittent fasting ya menyebabkan penurunan signifikan kadar plasma sitokin. Intermittent fasting tidak mempengaruhi pola sirkadian dari sitokin yang diukur. Kemudian Mustahak dan kawan-kawan meneliti efek puasa Ramadan terhadap kadar adiponektin plasma dan tumor nekrosis faktor alfa dalam studi potong lintang yang melibatkan 55 perempuan dan laki-laki yang berusia 20-40 tahun yang berpuasa selama bulan Ramadan. Ya, kesimpulannya ya terjadi peningkatan adiponektin plasma, penurunan TNF alfa, dan penurunan berat badan selama puasa Ramadan. Ya, kemudian pada penderita PPOK, ya, pada penderita PPOK kesimpulannya puasa Ramadan tidak menyebabkan perubahan klinis atau statistis yang signifikan pada biomarker atau status OS ya, OS ini oxidative stress ya, dan antioksidan sistem pada pasien PPOK. Ya, ini ada penelitian dari Ben Ayed mengkaitkan antara puasa Ramadan dengan peningkatan resiko infeksi. Di sini dia malah mendapati meningkatnya resiko kekambuhan ISK. Ya, mungkin ada faktor-faktor yang lain.
Ini pada penyakit ginjal. Nah, gimana kalau ada pasien penyakit ginjal, dia puasa, habis itu dia mau bekam. Nah, tentu saja ya seorang dokter harus memberikan ya penilaian terhadap hal tersebut. Atau dia katakan saya mau puasa, ya sementara dia mengalami gagal ginjal misal. Taskandi dan kawan-kawan menilai apakah lipid dan lipoprotein terutama terpengaruh selama Ramadan pada pasien hemodialisis kronis. Ya, sepanjang penelitian, ya perubahan pada parameter terkait ginjal dan lipid plasma bersifat kecil. Proporsi LDL dan HDL tidak berubah selama periode studi. Diameter partikel LDL rata-rata lebih tinggi selama periode Ramadan. Namun perubahan selama periode studi tetap kecil. Tidak ditemukan perubahan terkait kekuatan ataupun massa otot. Kemudian Megahead dan kawan-kawan ya menilai frekuensi puasa pada pasien yang mengalami hemodialisis di Mesir dan kemungkinan efek puasa terhadap variabel klinis dan leukemia pada studi observasional multisentris yang dilakukan pada tahun 2016. Mereka menunjukkan bahwa berpuasa mungkin dilakukan pada pasien hemodialisis yang menjalani pemeliharaan. Ya, artinya ini masih memungkinkan, masih bisa dilakukan oleh orang-orang yang menjalani cuci darah. Dan disarankan agar pasien HD didorong untuk mendiskusikan opsi puasa selama Ramadan dengan staf HD mereka. Dilakukan pemantauan ketat terhadap berat badan, kering selama sesi HD dan pembatasan diet yang mengandung kalium selama Ramadan. Udah jam 10 ya, nggak terasa. Ya ini dia mungkin nanti bisa kita baca ya. Ini pada pasien yang mengalami gagal ginjal kronis, ya, tidak adanya perubahan signifikan setelah puasa terkait estimasi GFR maupun kadar kreatin serum. Dan bagaimana dengan wanita hamil yang mau puasa? Dia mau puasa, kemudian dia mau berbekam. Adakah efeknya terhadap kehidupan janin? Tentu saja perlu kita baca-baca lagi literaturnya. Nah ini efek puasa Ramadan terhadap hati dan usus. Di antara yang pernah kita dapati ya bahwasanya puasa Ramadan ini menjadikan gangguan-gangguan seperti dispepsia, ya, gastritis ini menjadi lebih tenang dan lebih normal, keparahannya menurun gitu ya. Dan sebagaimana yang dituliskan oleh Rimani dan kawan-kawan. Ya, fungsi hati juga menjadi lebih bagus ya dan sebagainya. Nah, kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu bekam pada kondisi puasa menurut syariat. Apakah boleh seseorang yang puasa itu berbekam menurut syariat? Ya, menurut syariat. Karena ada hadis dari Nabi SAW, ya, aftarul hajimu wal mahjum. Ya, telah batal puasa orang yang berbekam dan orang yang dibekam. Ini sebenarnya gimana penjelasannya? Ya, apakah orang yang berbekam dalam kondisi puasa dia boleh melakukannya? Maka para ulama ya berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Pertama, pendapat mayoritas atau jumhur ulama. Ya, yang dimaksudkan adalah ulama di sini adalah imam-imam fikih seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Asy-Syafi'i. Mereka berpendapat bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa. Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwasanya bekam itu membatalkan puasa. Ya, dan kedua perbedaan pendapat ini ya memiliki kekuatan pada masing-masingnya. Yang ini pendapatnya kuat dan ini juga pendapatnya kuat juga. Apa dasarnya? Dasarnya ya pada pendapat yang pertama mereka mendasari ya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan telah Nabi SAW pernah berbekam dalam kondisi beliau berihram dan beliau pernah berbekam dalam kondisi beliau sedang berpuasa. Ya, Ibnu Abbas dan Ikrimah ini sahabat Nabi, ya, dan mereka mengatakan al-shaumu mimma dakhala wa laysa mimma kharaj. Puasa itu ya batal karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, bukan karena sesuatu yang keluar. Ya, dan berkata Ummu Alqamah, dulu kami pernah berbekam ya di dekat Aisyah dan kami dalam kondisi berpuasa. Dan juga ya anak-anak dari saudara Aisyah, ya di antara saudara Aisyah itu Abdullah, ya Abdullah bin Abu Bakar. Itu juga mengalami hal yang sama, yaitu berpuasa dan dia juga berbekam falatan hahum. Maka namun Aisyah tidak melarang mereka. Inilah pendapat ini yang mendasari dari pendapat tidak batalnya puasa orang yang melakukan bekam. Adapun pendapat Imam Ahmad yang berpendapat bahwasanya bekam itu membatalkan puasa, ya berdasarkan sabda Nabi SAW, ya aftara al-hajimu wal mahjum. Telah batalah puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Ya pendapat mana yang lebih kuat? Ya kita nukilkan dari Islam Web, di mana pendapat jumhur ya dinilai oleh Islam Web ini lebih roji atau lebih kuat. Ya, dan mereka menukilkan komentar dari Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, ya berkata Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ya telah berkata Ibnu Abdil Bar dan lainnya di dalamnya ada bukti bahwa hadis telah batal puasa pembekam dan yang dibekam, bahwasanya hadis ini sudah dimansuhkan, sudah dihapus atau tidak berlaku. Karena hadis tersebut datang dalam sebagian jalurnya bahwa hal itu terjadi saat haji wada. Dan pendapat ini juga sudah disebutkan terlebih dahulu oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, artinya hadis mengenai telah batalnya puasa orang yang membekam dan dibekam ini sudah mansuh, sudah dihapus atau sudah dinasah oleh hadis Nabi pernah berpuasa, Nabi pernah berbekam dalam kondisi beliau berpuasa. Kemudian penjelasan ulama lain terhadap hadis telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam, ya bahwasanya yang dimaksudkan dengan menjadi sebab batalnya puasa hal ini karena yang pertama pembekam batal puasa karena dia menyedot darah dengan mulutnya, sebagaimana kondisi zaman dulu ya orang berbekam itu yang disedot itu kop bekamnya itu dari tanduk biasanya gitu. Jadi untuk memberikan tekanan negatif disedot dengan mulut ya sampai darah itu bisa masuk ke dalam kerongkongannya, makanya batal puasa. Nah, kemudian orang yang dibekam ini menjadi batal atau pasien bekam menjadi batal karena dia menjadi lemah karena dia butuh untuk berbuka puasa. Dan di sini ada komentar yang pertengahan, yaitu dan boleh jadi pendapat yang benar dalam permasalahan ini adalah bahwasanya yang lebih utama bagi orang yang dapat bisa menjadi lemah karena berbekam, maka hendaknya dia menunda bekam hingga malam hari setelah berbuka puasa. Ya, karena dia terkadang butuh untuk berbuka puasa dengan sebab berbekam. Ya, mungkin tindakan bekamnya terlalu terlalu keras, kopnya terlalu banyak gitu, atau darahnya terlalu banyak juga sehingga dia akhirnya pun jadi lemas, atau dia menjadi kondisinya tidak stabil sehingga dia butuh untuk buka puasa. Oleh karena itu, ini yang perlu kita perhatikan ya ketika kita mendapati pasien yang sedang puasa dan dia ingin berbekam. Kemudian disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, ya diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya beliau atau Ibnu Umar pernah berbekam dalam kondisi puasa. Ibnu Umar, anaknya Umar Ibnul Khattab ini pernah berbekam dalam kondisi puasa dan beliau juga akhirnya meninggalkan hal tersebut ya sehingga beliau kalau berbekam sehingga beliau lakukan hingga buka puasa. Jadi tunggu buka puasa dulu baru beliau berbekam ya untuk kehati-hatian.
Dan ada riwayat dari Imam Az-Zuhri, ya, bahwasanya dahulu Ibnu Umar selalu atau sering berbekam dalam kondisi puasa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya bekam itu tidak membatalkan puasa, ya, kecuali kalau terjadi hal-hal yang tadi itu. Kemudian beliau pun meninggalkannya karena takut menjadi lemah. Artinya di sini seorang pembekam harus mempertimbangkan tindakannya, ya, jangan sampai berlebihan. Kemudian ada sebuah hadis yang disebutkan, ya, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau mengatakan al-hijamatu ala riqi amsal, ya, berbekam pada kondisi perut kosong ini yang paling ideal. Ya, ini yang paling bagus kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ya, tentu saja kita harus membaca apa itu, memahami apa itu makna arik, yaitu pada saat kondisi perut kosong. Apa beda perut kosong dan perut lapar? Nah, tentu saja ya di antara sumber yang kita baca bahwasanya arik al-hijamatu ala riki, ya, berbekam pada kondisi perut kosong itu adalah kondisi yang paling ideal. Ya. Arik ini adalah perut kosong, ya, sekitar 2 sampai 3 jam sebelumnya. Ya, tentu saja beda dengan orang yang kelaparan. Oleh karena itu dalam hadis tersebut tidak disebutkan berbekam pada kondisi kelaparan. Mungkin beberapa jam sebelum berbekam perutnya ini kosong, dan ini kata Nabi inilah yang paling bagus, yang paling ideal. Yang paling ideal bukan berarti tidak bagus yang lainnya. Bisa jadi yang lainnya juga bagus, akan tapi yang paling ideal, yang paling bagus adalah pada kondisi perut kosong. Dan kondisi perut kosong diantaranya ada ketika seseorang dalam kondisi puasa. Oleh karena itu perlu kita pertimbangkan, ya, kondisi-kondisi pasien, apakah pasien itu sangat lemas atau mungkin dia masih segar gitu, ya, walaupun dia masih dalam kondisi berpuasa. Misalnya sahurnya jam 5 ataupun jam 4, ya, sekitar 3 jam setelahnya atau 4 jam setelahnya, ya, sekitar jam 8 pagi ataupun jam 9 pagi dia mau berbekam, ya, maka itu sudah masuk dalam yang disebutkan dalam ar-riq gitu, ya, ar-riq. Bekam, ya, dalam kondisi puasa, ya, sisi medis yang pertama tentu saja perlu dilakukan screening di awal, ya, perlu dilakukan screening di awal. Kemudian pasien tentu saja kondisinya layak untuk dibekam, ya, kondisi kesadarannya baik, hemodinamiknya stabil, kalau tidak stabil maka distabilkan, ya, di antara bentuknya adalah tidak mengalami hipotensi, kemudian volume pembuluh darah cukup, ya. Ini bisa dinilai dengan sistolik dan diastolik pasien itu tidak kurang dari 20 mm air raksa. Misalnya tensinya 110 ini kan tidak hipotensi, ya. Akan tetapi 110/92 misalnya. 110/92 ini sistolik dan diastoliknya kurang dari 20, ini bisa menunjukkan volume dalam pembuluh darah yang tidak cukup, dan dia bisa mengalami, ya, gangguan ketika dia dilakukan pembekaman, karena di antara dampak bekam adalah melebarnya pembuluh darah, ya, dikhawatirkan nanti ketika pembuluh darah melebar, darah yang dipompa tidak sampai ke otak sehingga menyebabkan dia pingsan. Atau kita bisa menilainya denyut jantungnya itu lebih dari 100, maka kalau dia lebih dari 100 mungkin dia butuh cairan yang cukup, ya, sehingga detak jantungnya itu tidak terlalu cepat, ya, sehingga dia bisa kembali di bawah 100. Dan tidak kalah pentingnya juga untuk menilai saturasi oksigen. Kemudian perlu tindakan yang sesuai dan perlu dilakukan secara bertahap, ya. Misalnya pasiennya usianya sudah tua, geriatri, kemudian dia sedang puasa, ya, kemudian dia ingin berbekam, dan apalagi kalau dia transplantasi ginjal gitu, ya, dia ada DM-nya, ya, dia minum obat,
pengencer darah. Nah, tentu saja ini perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan juga jenis bekamnya. Jangan nanti bekamnya dilakukan dengan torehan pisau seperti itu karena dia mengkonsumsi obat pengencer darah. Maka ini nanti darahnya akan sangat banyak sekali keluar dan bisa kewalahan untuk menghentikannya bisa jadi ya dilakukan apa ya dilakukan tindakan-tindakan yang mungkin lebih berat lagi ya perawatannya lebih berat tapi kalau menggunakan jarum dan pen lancingnya itu atau lancetnya itu dimiringkan sehingga tusukannya tidak terlampau dalam ya memang dampaknya darah yang keluar mungkin lebih sedikit gitu ya tapi ya itu namanya kita penyesuaian ya, eh, sehingga kita kerjanya juga pasca bekam itu tidak apa ya tidak berat gitu. Kemudian jumlah area bekam ini perlu juga disesuaikan darah yang keluar ya jangan sampai terlalu banyak. Kemudian respon klinis pasien terhadap bekam terkadang di antara pasien ada yang ketika baru pengekopan ya karena mungkin agak lama pengekopannya dia udah langsung pitam gitu ya sudah langsung oyong misalnya gitu maka kita harus perhatikan kemudian kita perlu untuk mengevaluasi pasien pasca bekam ya seperti misalnya terkadang yang kita temukan itu pada pasien ketika 5 menit pertama tensinya mungkin agak naik nanti setelah 5 menit atau 10 menit ataupun 15 menit tensinya mulai terjadi penurunan gitu ya walaupun tidak sampai turun sekali misalnya turun sekitar 5 sampai 10 mm air raksa maka ada evaluasi tertentu dan tentunya nanti akan ada tindakan yang akan dilakukan apakah memberikan minuman ataukah dia disuruh tiduran dulu atau yang lain. Nah ini ada tadi teori-teorinya gimana kita pernah mendapatkan seorang pasien ya sebuah kasus seorang pasien laki-laki usia 67 tahun 10 bulan datang pada hari Senin di akhir Januari 2026 untuk berbekam. Kondisinya stabil, ya, pasiennya geriatri ini. Tensinya 150/90. Dan dia dalam kondisi puasa di hari Senin itu. Dan memang keputusan untuk bekam itu tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja dia datang gitu kan, nggak ada appointment sebelumnya. Dan pasien memang sebelumnya sudah pernah berbekam ya. Riwayat penggunaan obat pasien minum obat pengencer darah 16 jam sebelum berbekam. Dan memang setiap harinya dia juga minum pengencer darah karena dia dulu itu sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu pernah transplantasi ginjal. Kemudian karena ini bukanlah bekam yang pertama kali dia lakukan, ya akhirnya kita bekam ya dengan 15 kop ya 15 kop tentu saja ini bertahap 3 dulu atau 1 dulu gitu ya kemudian kita observasi kemudian metode bekam yang dipilih yaitu dengan wet cupping perlukaan dengan jarum lancet arah tusukan perlukaan pennya miring sekitar 45-60 derajat dan posisinya duduk karena perut pasien besar nggak bisa atau sulit untuk telungkup. Ya, kemudian darah yang keluar juga sedang. Nah, ini dia gambarannya pada pasien tersebut, ya. Ternyata darah yang keluar itu juga tidak begitu banyak ya. Tidak seperti yang dikhawatirkan darahnya itu mungkin penuh 1 kop gitu enggak. Ya, ini karena teknik-teknik yang kita pilihkan atau kita lakukan ya dengan perlukaan yang dengan cara memiringkan dari ujung dari ininya pen lancingnya ya, dengan metode tusukan jarum lancet bukan dengan pisau bisturi. Nah ini
Ini kondisi pasien sedang puasa ini. Dia termotivasi karena sebelumnya menurut dokter yang memeriksanya dia itu mengalami kadar hasil pemeriksaan labnya, kadar sel darah merahnya itu di atas normal. Ya, kadar sel darah merahnya di atas normal sehingga beliau setelah makan obat dan juga kontrol dengan dokter tersebut, ya beliau pingin kadar sel darah merahnya itu jadi turun ya, jadi normal kembali dan beliau mau periksa lab besoknya. Jadi beliau berusaha ini puasa lah ini, dan puasa sambil puasa beliau juga sambil berbekam. Nah, kesimpulannya tindakan bekam ini merupakan tindakan yang aman ya di tangan pembekam yang peduli ataupun pembekam yang ahli yang memiliki, dan bekam itu juga memiliki potensi manfaat kesehatan. Sementara puasa religi maupun puasa intermittent lainnya juga memiliki potensi manfaat kesehatan. Harus diperhatikan kondisi klinis pasien bekam pada kondisi puasa. Ya, jangan sampai akibat bekam yang dilakukan ya pasien menjadi buruk kondisinya. Dan pada puasa yang wajib ada pilihan berbekam setelah buka puasa. Kalau memang dia pingin darahnya banyak, gitu ya, titiknya banyak, dan dipertimbangkan kalau bekamnya seperti itu akan menyebabkan dia buka puasa, maka pilihan berbekamnya setelah buka puasa. Ya, prinsipnya adalah firstly do no harm. Ya, yang pertama kali dilakukan adalah jangan sampai melakukan sesuatu yang bersifat bahaya untuk pasien. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Rivaldi ya. Kepada Pak Rivaldi saya persilakan. Wah, Masya Allah. Baik, terima kasih Dr. Sandro atas pemaparan yang sangat luar biasa tadi. Baik, untuk hadirin, silakan apabila ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh dengan mengklik reaction atau boleh menanyakannya melalui kolom chat dengan mengetik pertanyaannya tersebut. Silakan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan untuk mengklik fitur reaction, meng-raise hand, dan juga boleh juga melalui fitur kolom chat. Kita ada waktu, Dok? Iya, Masih silakan Pak ya. Rivaldi. Baik, silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, ada, Dok. Ini atas nama Tri Wahyono. Silakan untuk mengaktifkan mic-nya atas nama Tri Wahyono. Baik, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya dok, terkait darah bekam yang keluar itu kan terkadang kita sebagai terapis itu ada pertanyaan dari pasien kan, bahwa misalkan ada pasien darahnya sedikit keluar jadi kurang puas katanya. Jadi apakah darah yang keluar banyak atau sedikit itu eh, tergantung pasiennya atau seperti apa dok? Ya, terima kasih Pak Tri Wahyono ya, pertanyaan yang sangat bagus dan ini termasuk mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ya. Dan ini juga termasuk pertanyaan yang sering diajukan oleh pasien ya, bahwasannya terkadang pasien itu berharap darahnya itu banyak. Tapi yang paling penting itu terkadang pasien itu mau kita dalamkan pun tusukannya itu tetap saja darahnya itu sedikit. Ada sebagian yang seperti itu.
Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya banyaknya darah keluar ini terkadang memang bisa menyebabkan sesuatu rasa yang lebih enak yang dirasakan oleh pasien. Ya. Kadang-kadang kita juga menjumpai bahwasanya pasien yang darahnya itu sedikit keluar, itu dia sudah merasakan oh enak tidurnya, yang tadinya susah tidur, kemudian badannya terasa enak gitu ya. Jadi tidak mutlak memang kalau darahnya banyak itu lebih enak dirasakan pasien. Kadang seorang terapis itu karena dia pingin darahnya banyak, jadi dia tarikan kopnya itu diperkuatnya sehingga ini menyebabkan kebiruan pada area bekamnya. Sehingga kadang dia pasien bekam justru malah tidak nyaman, habis bekam kok malah pegel-pegel gitu. Nah, kadang walaupun darahnya itu sedikit keluar, yang penting badan pasien itu tidak menjadi lebih pegel, nggak jadi lebih buruk, itu lebih bagus daripada dia tarik dengan kuat ataupun tusukan yang lebih dalam sehingga pasien merasakan lebih sakit gitu ya. Kadang-kadang tergantung kondisi pasien juga, nggak bisa kita paksakan darahnya itu juga banyak. Tapi kita juga harus mengevaluasi kenapa ya darahnya kok sedikit. Apakah dia butuh cairan lagi sehingga kita pertimbangkan mungkin sambil bekam sambil minum gitu. Kecuali kalau puasa tentu nggak bisa lah minum ya. Nah, ketika tidak puasa maka dia sambil bekam sambil minum nggak apa-apa supaya darahnya itu lebih mudah untuk keluar. Kemudian pasien diberikan motivasi juga supaya tidak takut ketika berbekam. Orang-orang yang baru pertama kali bekam biasanya kita dapati darahnya itu sangat sedikit keluar, di antara penyebabnya mungkin ya karena rasa cemas yang dia rasakan. Rasa cemas yang dia rasakan karena dia bayangkan bekam itu sangat sakit dan sangat apa ya, sangat ya sangat apalah besarlah perlukaannya gitu ya. Namun dengan kita motivasi, misalnya kita katakan, Pak ini saya tarik sedikit aja dulu. Nanti kalau misalnya Bapak kesakitan bilang, tapi kalau merasa enak dan perlu ditarik lagi, ini Bapak bilang ya gitu. Nah, kemudian tidak ada salahnya juga ketika kita lakukan perlukaan, kita tanya pasiennya, ya apa Pak rasanya Pak, sakit atau atau tidak sakit atau sudah cocok atau bisa ditahan atau bagaimana gitu. Merasa nyaman atau tidak nyaman. Ini perlu kita evaluasi kembali. Ya, kemudian di antara cara juga ya yang menyebabkan perlukaan itu tidak sakit, ya kita segera melakukan perlukaan setelah kop itu dibuka. Ya, kalau bisa sebelum 6 detik pertama itu sudah selesai perlukaan. Jadi perlu kecepatan tangan juga gitu. Dan ini bisa kita praktekkan sendiri, misalnya ya kita di 2 detik pertama atau di 3 detik pertama dilakukan perlukaan dan apa rasanya, sakit atau nggak sakit gitu. Kadang-kadang akibat adanya rasa sakit ya seseorang itu bisa jadi terasa stres gitu ya sehingga mungkin darahnya sedikit yang keluarnya. Mungkin seperti itu. Atau mungkin memang dia mengalami suatu gangguan-gangguan, ya apakah darahnya terlalu kental, apakah ada infeksi ya, yang menyebabkan darah itu sulit untuk keluar. Pernah kita dapati pasien yang dibekam itu darahnya itu cuma macam keringat aja dia. Kemudian dia cepat membekunya, hingga kita hapus, kemudian kita tarik lagi, kita hapus lagi, kita tarik lagi seperti itu. Mungkin bisa dianjurkan oleh pasien tersebut, ya mungkin bekam ulangan, ya dengan minum herbal-herbal ataupun obat-obat yang mungkin bisa mendukung lancarnya darah keluar. Misalnya minum jahe atau mungkin makan bawang putih, misalnya seperti itu. Ya. Mungkin itu Pak jawabannya ya. Semoga bermanfaat. Ya, baik.
Eh, Selanjutnya dok, ada yang kedua itu dari Dr. Abdurrahman Umar. Silakan untuk mengaktifkan fitur mic-nya untuk bertanya. Untuk atas nama Dr. Abdurrahman Umar, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu yang berbagi ilmu. Ada beberapa hal yang saya ingin diskusi, tanyakan. Itu yang pertama yang saya dengar tadi, kedalaman itu sangat berpengaruh. Kedalaman daripada tusukan atau torehan ya. Nah, kita rata-rata sebagai praktisi itu tidak pernah mengukur bagaimana kedalaman. Kita ikuti saja biasanya dengan ukuran yang ada di pen Lancet. Nah, kecuali dengan syartoh ya, dengan teknis yang memang sudah dipelajari sedemikian rupa, itu bisa diatur sedemikian rupa sampai kedalamannya 1 sampai 3 mm misalnya, contohnya. Nah, sebenarnya kita sebagai orang medis, itu kedalaman yang paling ideal, baik secara kita pakai pen tusukan atau dengan syartoh, itu sebenarnya kedalaman berapa? Atau seperti yang saya dengar dari Dr. Sandro tadi, mungkin Dr. Sandro punya pengalaman khusus, yang ideal itu sebenarnya kedalaman yang berapa milimeter sebenarnya. Karena terus terang saja, dan pada umumnya itu tidak pernah kita ukur seberapa kedalaman yang kita lakukan, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemiringan juga, kemiringan itu apakah ada sebuah penelitian berapa derajat kemiringan pada saat kita toreh atau kita tusuk yang paling ideal bagi kita dan paling bagus untuk kita berbekam. Nah, kemudian yang ketiga, tadi yang terakhir diterangkan bahwa ditampakkan gambar bahwa itu darah kondisi pada saat pasien itu berpuasa. Nah, itu apakah sudah diamati beberapa orang yang berpuasa dan selalu keluar darah seperti itu, atau memang hanya 1 orang itu pasien? Karena begini, kalau menurut pengalaman saya sebagai praktisi itu dan teori-teori yang kita baca, di belakang tubuh kita kan begitu banyak kapiler anastomose yang kadang-kadang satu kop dengan kop berikutnya yang berdampingan itu tidak sama darahnya yang keluar. Itu kalau menurut saya itu sangat tergantung sekali bagaimana anastomose atau kapiler-kapiler berapa banyak di bawah yang pada saat kita lakukan pembekaman atau perlukaan di situ. Nah, jadi memang walaupun dia puasa atau tidak puasa, ada juga orang yang tidak puasa